Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Azahra dengan NPM 2311011-034. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil PPL dari mata kuliah Metodologi Penelitian yang dibimbing oleh Ibu Dr. Dorothy R.P. Panjaitan, SE, MSI. Adapun judul draft penelitian saya adalah peran manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan produktivitas karyawan guna mencapai kinerja yang optimal. Penelitian ini diawali dari fenomena meningkatnya persaingan bisnis di era globalisasi yang menuntut perusahaan untuk terus berinovasi dan meningkatkan produktivitas. Dalam situasi ini, peran karyawan menjadi sangat krusial, namun tidak semua perusahaan mampu mengelola sumber daya manusianya secara optimal untuk menjawab tantangan tersebut. Nah, dari fenomena inilah muncul permasalahan, yaitu bagaimana strategi manajemen sumber daya manusia atau MSDM dapat diterapkan secara efektif untuk meningkatkan pencapaian kinerja organisasi yang optimal. Nah, selanjutnya langsung saja kita akan ke materi. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Nah, latar belakang dari penelitian ini berangkat dari kondisi persaingan bisnis di era globalisasi yang semakin ketat. Organisasi atau perusahaan dituntut untuk terus berinovasi dan beradaptasi agar tetap unggul. Inovasi tersebut tidak akan tercapai tanpa dukungan dari sumber daya manusia yang kompeten, kreatif, dan produktif. Oleh karena itu, MSDM menjadi kunci strategis yang tidak hanya mengelola tenaga kerja administratif, tetapi juga bertanggung jawab dalam membentuk karyawan yang mampu menjawab tantangan zaman. Praktik-praktik seperti rekrutmen berbasis kompetensi, pelatihan yang tepat sasaran, kompensasi yang adil, dan budaya kerja yang mendukung inovasi sangat penting untuk menciptakan produktivitas kerja yang tinggi. Selanjutnya yaitu ada permasalahan. Nah, dari latar belakang tersebut, saya merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama yaitu apa saja faktor utama yang mempengaruhi efektivitas MSDM dalam meningkatkan keterlibatan kerja karyawan. Yang kedua yaitu ada bagaimana strategi MSDM mampu meningkatkan produktivitas kerja dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir yaitu apa saja tantangan dalam penerapan MSDM berbasis teknologi, serta bagaimana cara organisasi mengatasinya. Selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Nah, menurut literatur yang saya gunakan, MSDM didefinisikan sebagai ilmu dan seni mengelola tenaga kerja secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. MSDM kini tidak hanya menjadi fungsi operasional, tetapi telah berkembang menjadi bagian strategis dalam perusahaan, yang meliputi perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, pelatihan, manajemen kinerja, hingga pengembangan karir. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas, motivasi, dan kinerja yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada kerangka teori. Nah, dalam kerangka teori saya membagi pembahasan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu ada fungsi utama MSDM. Nah, yaitu dimulai dari perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, pelatihan, kompensasi, pemeliharaan, dan lainnya. Nah, semua fungsi ini saling berkaitan dan membentuk siklus pengelolaan SDM yang utuh. Nah, yang kedua yaitu ada peran strategis manajemen sumber daya manusia, yang dimana pengelolaan SDM diarahkan untuk menunjang strategi bisnis perusahaan, yang artinya keputusan dalam MSDM seperti pelatihan atau promosi harus selaras dengan visi dan misi organisasi. Selanjutnya yaitu ada metodologi. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Nah, saya memilih pendekatan ini karena ingin menggali secara mendalam bagaimana MSDM diterapkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap produktivitas karyawan dalam konteks yang spesifik. Selanjutnya yaitu implementasi. Nah,
Implementasi peran MSDM dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu ada perencanaan tenaga kerja yang strategis, di mana kebutuhan SDM dirancang sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu ada proses rekrutmen dan seleksi dilakukan secara kompetitif. Yang kedua yaitu ada proses rekrutmen dan seleksi dilakukan secara kompetitif dan berdasarkan kualifikasi yang jelas. Yang ketiga yaitu ada pelatihan dan pengembangan dilakukan secara rutin dan untuk meningkatkan kompetensi. Yang keempat yaitu ada evaluasi kinerja dilakukan secara objektif dan berkelanjutan. Yang kelima yaitu ada pemberian kompensasi dan penghargaan dilakukan secara adil untuk menjaga motivasi. Dan yang terakhir yaitu ada lingkungan kerja dibangun agar mendukung kolaborasi dan inovasi. Selanjutnya yaitu ada hasil penelitian. Nah, dari penelitian saya ini ada beberapa poin penting yang ditemukan. Yang pertama yaitu ada pelatihan yang diberikan mampu meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri karyawan. Yang kedua yaitu ada sistem kompensasi yang adil berdampak langsung pada kepuasan kerja. Yang ketiga yaitu ada keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan memberi dampak pada rasa memiliki terhadap perusahaan. Dan yang terakhir yaitu ada lingkungan kerja yang mendukung, membuat karyawan lebih nyaman dan produktif. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, dari hasil dan pembahasan sebelumnya, saya simpulkan bahwa MSDM memiliki peran strategis dalam meningkatkan produktivitas karyawan. Penerapan berbagai fungsi MSDM seperti rekrutmen, pelatihan, kompensasi, dan pengembangan karir yang dilakukan secara terintegrasi mampu menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung. Dengan demikian, organisasi tidak hanya dapat meningkatkan produktivitas, tetapi juga dapat mencapai tujuannya secara lebih efektif dan efisien. Nah, demikianlah pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.